Halo semuanya, teman-teman semua. Kan kemarin aku ada bikin postingan ya postingan tuh apa ya namanya ya? Pokoknya di story TikTokku ada bikin soal buat teman-teman yang ateis nih, kira-kira argumentasme apa yang menurut kalian paling powerful. Nanti aku coba bikin video untuk membahas dan memberikan bantahannya. Nah, terus kemudian di sini ada dari Aldous Filsuf nih. Dia suruh aku bahas untuk argumen kontingensi. Ya, bahas argumen kontingensi bang. Kalau bisa hindari infinite regress, karena infinite regress bermasalah ketika menjelaskan bagaimana suatu hal dapat teraktualkan jika sebabnya tak terhingga. Walaupun konsep infinite regress eksis secara matematika, tetapi tidak mengimplikasikan eksis secara fisikal. Kalau mau mungkin bisa jawab dengan brute fact dan kritik PSR, atau mungkin bisa bantah klaim alam semesta bersifat kontingen dan menyebutkan alam semesta bisa saja niscaya. Oke. Jadi intinya bahas argumen kontingensi tapi tidak menggunakan konsep kemungkinan dari kebolehan dari infinite regress. Intinya menghindari konsep infinite regress gitu ya. Baik, jadi apa sih argumen untuk menjawab kontingensi? Kita bahas dulu sih argumen kontingensi ini apa sih sebenarnya. Jadi argumen kontingensi ini adalah argumen yang mengatakan gini bahwa uh, alam semesta kita itu tuh adalah sesuatu yang sifatnya kontingen. Sesuatu yang sifatnya itu dia mungkin ada atau mungkin tidak ada. Alam semesta kita tuh mungkin saja ada, tapi juga alam semesta kita tuh juga mungkin saja tidak ada gitu. Nah, sesuatu yang sifatnya kontingen itu dia membutuhkan itu premis pertamanya ya. Alam semesta kita tuh adalah sesuatu yang sifatnya kontingen gitu. Terus premis keduanya kayak sesuatu yang sifatnya kontingen itu keberadaannya bergantung kepada sesuatu yang eksternal. Jadi kayak let's say misalnya rumah ya. Rumah itu kan sesuatu yang kontingen gitu. Dia mungkin ada dan mungkin tidak ada gitu. Nah, karena rumah itu adalah sesuatu yang kontingen, dia menjadi ada karena diaktualkan oleh sesuatu yang sifatnya eksternal kayak ada manusia yang membuat rumah itu gitu. Jadi rumah itu tidak mengadakan dirinya sendiri gitu. Terus yang ketiga, premis ketiganya itu kayak rentetan rangkaian eh, sebab akibat kontingen nih itu tidak mungkin bersifat infinite gitu ya. Mesti ada sebab akhir. Nah, karena itu ada sebab akhir bagi rentetan kontingensi gitu. Rentetan sebab akibat yang kontingen tadi. Itu mesti ada sebab akhir dan sebab akhir itu dia mestilah sesuatu yang sifatnya tidak kontingen atau sesuatu yang necessary gitu, sesuatu yang niscaya yang nggak mungkin nggak ada. Kalau kontingen itu kan sesuatu yang mungkin aja ada dan mungkin saja tidak ada gitu. Sedangkan kalau necessary itu adalah sesuatu yang dia tidak mungkin tidak ada. Artinya dia harus ada gitu. Itu argumennya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, eh, sebenarnya kalau kita mau berbicara soal argumen ini tanpa tanpa ini ya, tanpa harus eh, memberikan kebolehan kan ini dia mintanya requestnya tidak memberikan kebolehan untuk infinite regress gitu meskipun itu mungkin aja gitu secara matematis gitu. Ya udah kita fokus kepada beberapa hal dulu ya yang bisa aku tanggapi gitu dari argumen kontingensi ini gitu. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa segala hal yang sifatnya kontingen. Premis keduanya tadi, segala hal yang sifatnya kontingen itu tuh bergantung kepada sesuatu yang lain. Atau segala sesuatu yang sifatnya kontingen itu bergantung disebabkan oleh sebab yang sifatnya eksternal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu itu? Dari mana kita tahu bahwa sesuatu yang kontingen itu membutuhkan sesuatu yang eksternal untuk mengaktualkannya? How we know? Bagaimana kita bisa tahu itu? Ya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang kontingen, ya, dan sesuatu yang kontingen itu tidak bergantung pada sesuatu yang sifatnya di luar dirinya. Apa yang mustahil dari hal itu? Ya.
Apa kontradiksi logisnya dari sesuatu yang kontingen tapi keberadaannya tidak bergantung kepada sesuatu yang eksternal dari dirinya. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya yang harus kita tanyakan dulu. Tahu dari mana bahwa segala hal yang kontingen itu tuh membutuhkan sebab eksternal bagi keberadaannya. Tahu dari mana hal itu? Karena gini, eh kalau dijawab, kita mengetahui itu dari pengalaman sehari-hari kita. Jadi kita tahu bahwa segala hal yang kontingen itu bergantung pada suatu sebab eksternal bagi keberadaannya. Itu berdasarkan pada pengalaman sehari-hari kita. Oke, kalau memang begitu. Tapi pengalaman sehari-hari kita itu bukan cuma mengajarkan bahwa sesuatu yang kontingen itu bergantung pada sebab eksternal bagi keberadaannya. Bukan cuma sampai di situ toh. Pengalaman sehari-hari kita tuh juga mengajarkan bahwa segala hal yang kontingen memang dia bergantung pada sebab eksternal bagi keberadaannya, tetapi sebab eksternalnya itu adalah sesuatu yang bersifat natural, sesuatu yang bersifat material, sesuatu yang bersifat spasio-temporal. Contoh rumah. Rumah bergantung kepada manusia. Manusia itu sesuatu yang material, sesuatu yang natural, sesuatu yang spasio-temporal. Ya kan? Manusia sendiri bergantung kepada orang tuanya juga sesuatu yang material, material, natural, spasio-temporal, kayak gitu. Jadi pengalaman sehari-hari kita itu bukan cuma mengajarkan bahwa segala hal yang sifatnya kontingen itu tuh bergantung pada sebab eksternal bagi keberadaannya, bukan cuma sampai di situ toh. Tetapi pengalaman sehari-hari kita itu juga mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kontingen memang bergantung pada sebab eksternal bagi keberadaannya. Tetapi sebab eksternalnya itu mestilah sesuatu yang bersifat material, sesuatu yang bersifat natural, sesuatu yang bersifat spasio-temporal gitu. Ya. Artinya, premis kedua itu bisa kita rubah menjadi segala sesuatu yang bersifat kontingen bergantung pada sebab eksternal yang bersifat natural, material, spasio-temporal bagi keberadaannya. Karena memang pengalaman sehari-hari kita mengajarkan seperti itu. Nah, tapi kalau dikatakan, oh kita nggak menggantungkannya kepada pengalaman sehari-hari. Terus pertanyaannya, kalau memang kamu tidak menggantungkan segala sesuatu yang sifatnya kontingen eh, bergantung pada sebab eksternal bagi keberadaannya, kamu mengatakan bahwa kamu menjustifikasi hal itu bukan berdasarkan pada pengalaman sehari-hari. Terus justifikasi kamu dari mana dong kalau gitu? Atas dasar apa kita harus sepakat bahwa segala sesuatu yang sifatnya kontingen itu bergantung pada uh, sebab eksternal bagi keberadaannya? Kalau bukan berdasarkan pada pengalaman sehari-hari. Kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah sebuah aksioma, kenapa kita harus menerima bahwa itu adalah sebuah aksioma? Kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah suatu prinsip metafisik, kenapa kita harus sepakat bahwa itu adalah suatu prinsip metafisik? Itu pertanyaannya. Mengapa kita harus sepakat bahwa itu adalah suatu yang sifatnya aksioma atau prinsip metafisik? Ya. Kenapa kita tidak bisa menganggap bahwa kontingensi lah, kausalitas lah, apapun itu hanyalah cara berpikir kita yang didasarkan pada pengalaman sehari-hari? Atau saya juga bisa mengatakan bahwa segala sesuatu yang bersifat kontingen bergantung pada sebab eksternal yang bersifat material, natural, spasio-temporal bagi keberadaannya adalah sesuatu yang sifatnya aksiomatik. Adalah sesuatu yang sifatnya prinsip metafisik. Saya juga bisa mengatakan seperti itu. Jadi mengatakan sesuatu itu aksioma atau prinsip metafisik itu tidak lolos ya, tidak membuat teisme itu menjadi lolos gitu. Karena kita bisa nge-push gitu lebih dalam, kenapa kita harus sepakat dengan itu sebagai suatu aksioma gitu loh. Why? Karena ini beda dengan segitiga memiliki tiga sisi, atau lingkaran pasti bersifat pasti lingkaran itu pasti 360 derajat gitu. Ini nggak seperti itu gitu loh. Yang satu yang nggak mungkin kita andaikan sebaliknya, ini bisa kita andaikan sebaliknya loh. Jadi ya, again, dari mana kita tahu bahwa segala sesuatu yang sifatnya kontingen
membutuhkan sebab eksternal bagi keberadaannya. Terus kemudian klaim bahwa alam semesta itu adalah sesuatu yang kontingen. Tadi keberatan pertama ya. Terus keberatan kedua itu adalah klaim bahwa alam semesta itu adalah sesuatu yang sifatnya kontingen. Ya, sebenarnya klaim ini sendiri itu tuh bisa kita kritik menggunakan prinsip-prinsip teisme gitu sendiri. Kalau Tuhan itu adalah sesuatu yang necessary, maka segala yang ada pada diri Tuhan itu jugalah necessary. Kalau segala yang ada pada diri Tuhan itu necessary, maka kehendak Tuhan itu jugalah necessary. Kalau kehendak Tuhan itu necessary, maka kehendak Tuhan untuk mencipta, untuk mengaktualkan alam semesta itu juga necessary. Kalau kehendak Tuhan untuk mengaktualkan alam semesta itu adalah necessary, maka alam semesta ini sebagai aktualisasi dari kehendak Tuhan untuk mengaktualkan alam semesta jugalah necessary gitu loh. Kesimpulannya, kalau Tuhan itu adalah sesuatu yang necessary, maka alam semesta ini juga sesuatu yang sifatnya necessary. Dan ini bertolak belakang dengan klaim pertama tadi, dengan premis pertama tadi bahwa alam semesta itu adalah sesuatu yang sifatnya kontingen. Jadi argumen kontingensi itu justru menusuk dirinya sendiri gitu. Kenapa? Karena konsep-konsep Tuhan itu sendiri ya, itu justru bisa mengarahkan kita bahwa alam semesta itu bukan sesuatu yang kontingen tetapi sesuatu yang necessary. Yang ber, yang bertolak belakang dengan klaim awal, premis awal dari argumen kontingensi bahwa alam semesta itu adalah sesuatu yang kontingen. Jantung dari argumen kontingensi itu kan klaim bahwa alam semesta itu sesuatu yang kontingen. Tetapi faktanya kita bisa menggunakan premis-premis ketuhanan itu sendiri untuk menunjukkan bahwa alam semesta ini bukanlah sesuatu yang kontingen tetapi sesuatu yang necessary. Gitu loh. Itu. Ya. Jadi akhirnya kita bisa mengatakan bahwa argumen kontingensi itu adalah argumen yang menusuk dirinya sendiri atau memakan dirinya sendiri. Jadi itu keberatannya ya, bahwa pertama kita bisa meragukan klaim bahwa segala sesuatu yang sifatnya kontingen membutuhkan sebab eksternal bagi keberadaannya. Kita bisa mempertanyakan terlebih dahulu bagaimana, apa alasannya kita harus sepakat dengan hal itu, dari mana kita tahu bahwa hal itu benar ya. Kalau dijawab berdasarkan pengalaman sehari-hari, maka kita bisa menunjukkan bahwa berdasarkan pengalaman sehari-hari bukan hanya segala sesuatu yang sifatnya kontingen itu bergantung pada sebab eksternal bagi keberadaannya, tetapi sebab eksternalnya itu juga mestilah sesuatu yang sifatnya itu material, natural, dan spasio-temporal. Sedangkan kalau tidak didasarkan pada pengalaman sehari-hari, lantas dari mana kalian tahu kalau itu benar bahwa segala sesuatu yang kontingen itu membutuhkan sebab eksternal bagi keberadaannya? Itu keberatan pertamanya. Dan keberatan keduanya tadi bahwa kita bisa membalikkan gitu loh, membalikkan meja gitu loh, dengan menunjukkan pada teis bahwa prinsip-prinsip teisme itu sendiri justru bisa mengarahkan kita pada eh, pada klaim bahwa alam semesta itu adalah sesuatu yang necessary, bukan sesuatu yang kontingen, yang mana itu justru menusuk jantung dari argumen kontingensi itu sendiri. Itu teman-teman jawaban terkait argumen kontingensi. Terima kasih.